Cek lot mas. Oh iya. Kasih ya mas. Oke teman-teman, ini hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 jam 6 pagi dari Kota Batu Raja, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Kita akan lanjut perjalanan lagi menuju Kota Bandar Lampung. Bisa ditutup. Nggak bisa. Dari mana? Bandar Lampung. Kasih Pak. Sama-sama. Nanti saya nginep di sini, Hotel Surabaya. Oke. Jadi pagi ini saya akan menuju ke Kota Bandar Lampung naik bis Gading Mas. Nah, saya nginep di sini, Hotel Surabaya. Harganya Rp100.000 per malam. Ada yang 100.000, ada juga yang 150, ada yang 200 juga. Worth it sih penginapannya. Walaupun hotel lama, tapi ya oke lah. Jadi pagi ini jam 6 pagi, jadi saya mau menuju ke Kota Bandar Lampung, teman-teman. Kemarin sih udah tanya-tanya untuk bis dari Batu Raja ke Bandar Lampung, ternyata ada bisnya, yaitu bis kecil namanya Gading Mas. Dan si bisnya ini berangkatnya pagi. Dia mulai dari jam 7 sampai nanti itu terakhir jam setengah 11 gitu. Ini masih pagi banget, emang sengaja berangkat pagi karena saya pengen sekalian jalan-jalan lihat suasana pagi di Kota Batu Raja. Nggak terlalu dingin sih, biasa aja untuk suhu udara, biasa aja. Cuma ya enak aja suasananya. Banyak bangunan-bangunan lama gitu. Jadi bisnya ini tuh dia berangkatnya dari Sukajadi. Bisa dari Sukajadi atau bisa dari garasinya. Nah, garasinya ini saya nggak tahu di mana. Ada yang bilang sih deket Pasar Baru, Sukaraya, gitu. Enggak Pak. Di sini banyak ojek-ojek pangkalan yang nawarin. Ada ojek online juga sih, kayak Grab, Maxim, terus Gojek juga ada di sini. Bentor-bentor juga banyak. Nah, ini saya sekarang mau jalan dulu nih ke arah Taman Kota Batu Raja. Mau lihat suasana pagi di sana kayak gimana. Sebenarnya dari sini, dari Batu Raja ke Bandar Lampung itu bisa naik kereta. Ada 2 kereta, kereta Kuala Stabas sama kereta satu lagi apa ya, Raja Basa. Nah, kereta Kuala Stabas itu dia ada yang pagi juga tuh, jam setengah 7. Cuma tiketnya susah banget. Kemarin saya cek habis mulu. Ini kayak ada taman gitu di sini. Nah, bisa lewat sini. Nah, tuh. Ini ada taman, taman apa ini? Kayak ada warkop-warkop juga di sini. Di situ jembatannya, jembatan Ogan 1. Ini kayak jembatan yang paling lama di sini deh. Ini dia Sungai Ogan, salah satu sungai terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi salah satu sumber bahan air baku bagi warga Batu Raja dan Kabupaten Oku. Sungai ini memiliki lebar dari sini ke seberang sana sekitar 70 meter. Sungai ini berhulu di perbukitan yang ada di Kecamatan Ogan Hulu dan berhilir di Sungai Musi.
Nah ini dia Taman Kota Batu Raja. Di sini kalau malam banyak yang jualan, cuma kalau pagi nggak terlalu kayaknya. Nah ini kayak ada semacam arena trek olahraganya. Buat lari kita coba muterin ya. Iya, sebenarnya bisa naik kereta dari Batu Raja ke Lampung, kereta Raja Basa, atau kalau Setabas itu cuma tiketnya kalau dadakan kayak gini nggak akan dapat sih. Dapat cuma paling ngandelin tiket batalan orang aja gitu. Dan ada calonnya juga sebenarnya. Kemarin saya iseng-iseng ngubungin si calo itu kan. Itu entah calo atau biro jasa gitulah, gak ngerti. Oke, dia matokin harganya tuh 85.000 dari harga tiket aslinya yang cuma 30.000. Itu artinya kan bisa 2 kali lipat, 100% lebih itu dia ngambil untungnya, gila. Dan kita harus pesan, enggak, kalau kita mau pesen kita harus kasih nick sama nama kita. Nah ini, nick sama nama kita itu bisa disalahgunain. Kayaknya sistemnya gini deh. Jadi mereka booking dulu nih pakai nick keluarga atau mungkin nick yang udah pernah mereka catat gitu. Terus dia sistemnya, terus dia booking dulu di hari-hari keberangkatan. Nah terus kan udah penuh tuh. Nah terus kalau ada yang mau pesan, dia buka lagi, dia cancel tiketnya dan masukin lah nama kita di situ. Kalau tiket kereta itu kan kalau cancel kepotong 25% ya. 30.000 kepotong 25%, berarti kepotong 7.500. Berarti untung banyak banget itu ya, dia jual tiketnya 85 7.500. Untung 70-an itu. Cuma emang gamblingnya kalau penumpangnya tiba-tiba nggak ada ya mau nggak mau dia cancel tiketnya semua gitu. Berarti berani juga tuh dia, si calo-calo itu. Cuma emang akhir-akhir ini lagi rame banget sih calo kereta Sumatera, terutama kereta api Raja Basa dari Lampung ke Palembang. Itu lagi rame banget tuh, jadi perbincangan. Ini licin banget, dia pakai keramik. Dia tadi saya jalan mau kepleset gitu. Emang di Sumatera ini tuh pilihan kereta nggak banyak sih. Dari Lampung ke Palembang aja cuma satu kereta doang, Raja Basa. Itu pun kereta ekonomi yang kursinya tegak. Padahal okupansinya rame tuh, tapi nggak ditambahin kereta baru. Sayang sekali. Di sini ya, nyobain. Kayaknya enak duduk sini. Nah, ya seperti inilah suasana pagi di Taman Kota Batu Raja. Kita duduk sana aja yuk, tribun. Ini jam 6:30 pagi. Bisnya masih lama sih, jam 7:30. Jadi dia tuh ada yang AC, ada yang ekonomi. Sehari ada 4 keberangkatan. Taman Kota Batu Raja. Ini pertama kalinya buat saya ke sini nih, nginep di Batu Raja. Penasaran juga sih. Ternyata rame di sini. Nah, bisa duduk di sini juga, tapi kotor. Kotor, bro. Kotor banget. Diresmiinnya pada tahun 2009 tanggal 15 Juni oleh Kabupaten Komering Ulu. Oke teman-teman, ini kita cari ojek pangkalan menuju ke garasinya bis Gading Mas. Biasanya ngetem di semalam sih saya naik di situ tuh, ojek pangkalan. Ini dia nih, ojek pangkalan nih. Kenapa saya naik ojek pangkalan? Karena saya nggak tahu garasinya. Jadi biar lebih fleksibel aja. Pak, garasi Gading Mas, tahu nggak? Oh, bukan Gading Mas. Apa? Bukan. Iya, garasi gudangnya. Katanya dekat Pasar Baru ya? Ya. Oh ya. Berapa? Biasa aja. Berapa? 10 wae. 10, ayo. Udah? Udah? Pak. Jadi yang menyarankan saya untuk naik dari garasinya itu adalah bapak tukang ojek yang semalam mengantarkan saya berkeliling kota Batu Raja. Katanya daripada jauh-jauh ke Simpang Sukajadi, mending naik aja langsung dari garasinya yang berada di pusat kota nggak jauh dari Pasar Baru Batu Raja.
permisi. Mas, misi Mas, mau nanya, bisa naik dari sini nggak ya? Bisa naik dari sini nggak ya? Oh, ke loket. Oh, yaudah deh. Siap. Makasih ya. Karena ternyata tidak bisa naik dari garasinya, jadi kita langsung aja menuju ke loketnya yang berada di Simpang Sukajadi dekat dengan jembatan Ogan 2. Dari sini ke sana jaraknya kurang lebih 2,6 km. Sekarang kita sudah berada di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Di sini banyak sekali agen-agen bus, terutama tujuan ke Pulau Jawa. Sebenarnya ada banyak sekali pilihan bis menuju Pulau Jawa, terutama Jakarta. Tapi kali ini saya pilih ngeteng ke Bandar Lampung karena ingin mencoba salah satu bis yang belum pernah saya naiki, yaitu Gading Mas. Dan saya juga baru tahu nih bahwa ada bis Gading Mas, dan videonya juga ternyata sangat jarang ada di YouTube. Dan ini kita udah berada di jembatan Ogan 2. Loketnya bis Gading Mas gak jauh dari jembatan ini, ada di sebelah kanan. Berapa, Pak? Biasanya berapa? Jadi 15 aja lah. 15 aja. Kasih, Pak. Ya. Lampung, Pak. Raja Basel. Oh ya, beli dulu ya? Oh iya. Ini si Bu. Yang ekonomi jam berapa, Bu? Jam 7.30. 7.30, nggak apa-apa lah. Raja Basah. Kursinya masih ada nggak depan, Bu? Yes. Nama? Nugroho. Nomor 2 ya? Iya, nomor 2. Berapa? 90. 90. Masih nggak jalan ya, jam 7 sebenarnya masih. Tapi Iya, jam. nggak jalan. Oh, gitu. Ini yang WNS malam ya? Iya. Biar nggak kesorean nyampe Lampung. Kasih, Bu. Seperti ini penampakan lebih detail tiketnya. Jadi bis ini mengakhiri perjalanannya di Terminal Raja Basah, Kota Bandar Lampung. Untuk tiket yang non AC ini 90.000, sedangkan untuk yang AC itu 110. Jadi beda 20.000. Dan jangan heran kalau di sebelah kiri itu tertera jurusan Solo Wonogiri, karena dahulu Gading Mas ini juga melayani rute sampai ke Pulau Jawa. Namun entah kapan off-nya, dan sangat sulit mencari dokumentasi bis ini ketika melintas di Pulau Jawa. Bahkan di spanduknya ini masih tertulis tujuan Solo Yogyakarta. Walaupun untuk saat ini Gading Mas hanya tersisa rute dari Batu Raja ke Bandar Lampung saja. Dulu itu Gading Mas lumayan banyak juga rutenya, termasuk ke Ranau. Gading Mas sendiri adalah salah satu jajaran bis legendaris asal Sumatera Selatan yang sudah ada sejak tahun 1970-an. Dan sangat beruntung, kali ini kita dapat bis Gading Mas dengan bodi lawas dan livery lawasnya. Sebab beberapa bis Gading Mas untuk saat ini sudah mengalami peremajaan, mulai dari peremajaan bodi dan juga penyegaran livery. Seat nomor. Nah, ini ada orang ya? Ada yang booking kayaknya. Ini harusnya ini sih 1, 2. Cuma masih pakai sasis umplung yang persnelingnya tuh di batangan lehernya. Untuk jarak antar seatnya ya jangan ditanya dah, namanya juga bis kecil 3/4 pasti sempit buat tinggi 178 kalau mau lega di belakang. Nah, ini yang seharusnya berangkat jam 7 pagi nih kayaknya nih yang AC nih. Ini bis yang AC-nya tuh tracknya sampai ke Solo. Jadi emang dulu dia sampai Solo, teman-teman. Mungkin dulu ada bis besarnya kali, apa bis kecil aja ya, entahlah. Nah, nih lokasinya.
Dari Batu Raja ke Bandar Lampung, kita akan menempuh jarak sejauh 270 km. Sebagai perbandingannya, kalau di Pulau Jawa, jaraknya itu setara dari Jakarta ke perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, atau ke daerah Losari, Brebes. Yang mana di Pulau Jawa sendiri sangat jarang bis kecil yang menempuh jarak sejauh ini. Dan perkiraan waktu tempuh dari Batu Raja ke Bandar Lampung itu sekitar 7-8 jam perjalanan. Berarti kita sampai di Bandar Lampung sudah menjelang sore atau bahkan sudah sore. Jadi buat teman-teman yang gak ingin kemalaman sampai di Bandar Lampungnya, saran saya naik yang keberangkatan pagi. Seperti inilah kondisi jalur lintas tengah Sumatera. Kondisinya memang tidak seramai lintas timur, terlebih lagi semenjak adanya tol. Jadi kendaraan yang dari arah Lahat, Lubuk Linggau, dan seterusnya, kebanyakan mereka memilih masuk tol lewat gerbang tol Prabu Mulih untuk mempersingkat waktu. Termasuk bis-bis tujuan Sumatera Barat yang dulu mewarnai jalur ini. Sekarang mereka lebih memilih masuk tol lewat lintas timur. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Di sini terlihat bis Arya Prima tujuan Jakarta Bandung yang lagi antri isi solar di SPBU yang ada di dekat RS Santo Antonio. Nah, di sebelah kiri ini adalah RS Santo Antonio yang kabarnya ini adalah rumah sakit tertua dan terbesar yang ada di Kota Batu Raja. Kemudian gak jauh dari rumah sakit tadi ada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu yang kelihatannya sih baru dibangun sekitar 1 tahunan yang lalu. Terus di sebelahnya itu ada rumah dinas jabatan Ogan Komering Ulu. Itu di depannya itu kayak makam ya. Itu sebenarnya taman-taman gitu. Ini saking langkanya solar di Sumatera sampai isi eceran teman-teman. Karena kalau ngantri makan banyak waktu. Ini ada rumah makan Padang sudah terbengkalai. Kira-kira bekas rumah makan apa dulu ini ya?
Setelah 13 menit perjalanan kita baru ketemu dengan kantor Bupati Oku. Gak hanya kantor Bupati aja, di sini ada beberapa bangunan pemerintahan lainnya. Sepertinya memang sengaja dibangun di pinggiran kota supaya pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya lebih merata. Kemudian gak jauh dari Bupati Oku ada rumah makan siang malam yang berhenti di sini. Kalau nggak salah ada bis Pahala Kencana dan bis Lorena dari Prabu Mulih. Dan selebihnya paling banyaknya truk-truk aja tuh yang berhenti di rumah makan tersebut. Nah, di sebelah kanan terlihat jalur kereta api, dan ini adalah jalur kereta api penghubung dari Lampung sampai ke Palembang, teman-teman. Dari Palembang nanti ada percabangan lagi tuh ke arah Lubuk Linggau. Jadi jalur kereta api di Sumatera ini tuh sebenarnya nggak sepenuhnya terhubung ya dari Lampung sampai ke Aceh. Jadi misah-misah gitu, nggak kayak di Pulau Jawa. Di sini ternyata juga ada loketnya bis Gading Mas. Ini lokasinya persis di Simpang Batu Marta. Nah, kalau ke kanan, setelah saya telusuri melewati Google Maps, ternyata kalau kita ke kanan itu bisa tembus sampai ke lintas timur Sumatera, teman-teman. Tembusannya deket Kayu Agung. Kayu Agung itu udah nggak jauh tuh dari kota Palembang. Nah, setelah melewati Simpang Batu Marta, kita akan disuguhkan dengan pemandangan hutan-hutan sampai nanti memasuki kota Martapura. Dan ini adalah hutan yang ada di perbatasan antara Kabupaten Oku dengan Kabupaten Oku Timur. Dan fun fact-nya, di sebelah kanan di hutan-hutan itu terdapat sebuah stasiun, namanya Stasiun Gilas. Stasiunnya masih aktif untuk melayani persilangan kereta api, bukan untuk naik turun penumpang. Dan ini adalah gapura perbatasan antara Kabupaten Oku dengan Kabupaten Oku Timur. Nah, sekarang kita sudah berada di Oku Timur nih, yang beribu kotakan di Martapura. Nah, kalau udah ketemu rel, tandanya kita udah melewati kawasan hutan di perbatasan Oku dan Oku Timur. Di situ ada tulisan kanan arah stasiun Gilas 5 km dan di sebelah kiri ini adalah stasiun Sungai Tuha. Stasiunnya unik karena nggak ada peronnya. Ini stasiunnya nggak ada peronnya tapi ada bangunan itunya sih, PPKA-nya. Kayaknya khusus persilangan kereta api batubara deh.
Setelah melewati perlintasan kereta api, kita akan bertemu dengan sebuah hotel, dan ini adalah hotel terbesar di Martapura, namanya Parai Puritani Hotel, dan menjadi satu-satunya hotel bintang 3 di Kabupaten Oku Timur. Harga per malamnya kisaran 380 ribuan. Itu pun diskon. Nah, ini dia nih letak percabangan jalan ke arah Belitang, tepatnya di Tugu Tani Oku Timur, Kota Martapura. Jadi bis-bis yang dari arah Jakarta ke Belitang tuh mereka ambil kiri sana tuh, seperti bis Almira, terus Putra Sulung, Putra Belitang, Sabuk Gunung, Basumajaya, dan masih banyak lagi. Kemudian di sekitar sini juga banyak sekali para pedagang yang menyajikan oleh-oleh khas Sumatera Selatan, yaitu keripik kemplang, keripik yang terbuat dari olahan ikan tenggiri atau ikan gabus. Kalau Batu Raja dilintasi oleh Sungai Ogan, itu bocah apa ya? Martapura ini dilintasi oleh Sungai Komering, teman-teman, dan di sebelah sana terlihat jembatan kereta api. Oh ya, jadi Sungai Ogan dan Sungai Komering ini kabarnya sih menjadi asal-usul nama Kabupaten Oku, Ogan, Komering, Ulu. Nah, Ulunya itu bukan Sungai Ulu, melainkan hulu, yang artinya tempat berhulu, titik awalnya gitu. Dan dulunya Martapura ini tuh masuk ke Kabupaten Oku, sebelum akhirnya Oku itu pecah jadi Oku Selatan yang beribu kota di Muara II, dan Oku Timur yang beribu kota di sini, Martapura. Sumatera Selatan dan memasuki Lampung provinsi. Selamat jalan dari provinsi Sumatera Selatan dan welcome to provinsi Lampung. Ini daerah mana ya? Lampungnya ya, lupa lagi. Waituba. Oh, ini banyak loket bis Rosalia Indah, TN Trans, Almira.
ada Kramat Jati, Ranau Indah, Putra Remaja. Saya perhatiin tuh hampir setiap ada stasiun pasti ada pelang penunjuk jalan serta jaraknya berapa kilo ke stasiunnya. Walaupun stasiun itu gak melayani naik turun penumpang. Itu kira-kira fungsinya buat apa ya? Mungkin buat petugasnya atau orang-orang yang berkepentingan biar gak nyasar kali ya. Karena kan stasiunnya itu letaknya belusukan tuh di tengah hutan-hutan. Dan juga buat temen-temen harus cobain sih sesekali rasanya naik kereta api di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Lampung dan Sumsel ini. Karena pemandangan yang disuguhkan itu mungkin sekitar 80% adalah hutan-hutan. Yang di bawah kita ini adalah Sungai Giham. Setelah saya telusuri, sungai ini berhulu di Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat, dan hilirnya berada di Sungai Tulang Bawang. Saya pegel sih, nggak, cuma kayak pengen nyelonjor gitu.
Nah, di sini ada percabangan jalan ke arah pusat kecamatan Blambangan Umpu, yang mana itu menjadi ibu kotanya dari Kabupaten Waikanan. Jarak dari sini ke pusat kotanya masih lumayan jauh, sekitar 11 km. Dan konon katanya sih nggak ada hubungannya ya antara Blambangan di sini sama yang di Banyuwangi. Sidoarjo. Asli ngantuk banget, pengen tidur tapi bangkunya nggak enak, pendek. Ini sandarannya nggak bisa senderan kepala. Oh, berapa lama itu ya? Kalau nggak salah Arimbi start dari sini deh, Baradatu. Cuma nggak tahu masih jalan apa enggak itu Arimbi, Baradatu Jakarta. Baradatu ini bisa dibilang adalah pusat perekonomiannya Kabupaten Waikanan. Kalau dilihat-lihat sih memang daerahnya tuh lebih ramai dan lebih strategis dibandingkan dengan ibu kotanya Kabupaten Waikanan itu sendiri, yaitu Kecamatan Blambangan Umpu. Di sini juga banyak penginapan, mulai dari homestay sampai ke hotel. Jadi buat teman-teman yang lagi berkendara di jalur ini udah kesorean, nah bisa bermalam dulu tuh di hotel yang ada di daerah Baradatu ini. Barusan papasan sama bis Minanga dari Jakarta ke Belitang. Medium sih. Ini ada yang turun. Oh, banyak yang turun di sini. Nah, ini stasiun nih sebelah kiri. Stasiun Tulung Buyut. Sekarang udah jam 11:30 siang. Jadi ini kita belum berhenti buat istirahat. Kayaknya sebentar lagi sih. Kecamatan pertama setelah memasuki Kabupaten Lampung Utara kalau dari arah Batu Raja, yaitu Kecamatan Bukit Kemuning. Disinilah terdapat percabangan jalan yang sangat penting, yang mana ia menghubungkan antara lintas tengah Sumatera ini dengan lintas barat Sumatera. Dan ini dia percabangannya berupa bundaran. Jadi kalau kanan itu kita bisa menuju lintas barat Sumatera melewati Sekincau, Liwa, dan nanti tembusannya di Krui.
Biasanya sih kendaraan-kendaraan yang dari arah Bengkulu, daripada mereka melewati Lubuk Linggau, mereka lebih memilih lewat lintas barat. Nah setelah itu di Krui baru tuh ambil lewat sini ke arah Bukit Kemuning. Sepanjang perjalanan kita dari Batu Raja, menurut saya Bukit Kemuning ini daerah paling ramai dan hidup sih. Bahkan di sini juga udah ada poin kopi. Jadi di sini tuh rame dan pergerakan masyarakatnya tuh terlihat gitu. Ada yang belanja segala macam. Nah, Bukit Kemuning ini bisa nih dijadiin tempat checkpoint buat teman-teman yang mungkin lagi touring lintas tengah Sumatera. Karena tadi tuh ada poin kopi, enak banget buat nongkrong-nongkrong sambil mengembalikan mood dalam berkendara. Ini saya nggak di endorse poin kopi asli. Alhamdulillah. Oke teman-teman, nih setelah 4 jam perjalanan dari Batu Raja, akhirnya kita istirahat di daerah Bukit Kemuning, Lampung. Istirahat 30 menitan lah. Nah ini dia bis yang kita naikin menuju Raja Basa, Bandar Lampung. Dan itu di seberang ada poin kopi. Asli bangkunya kurang enak di depan situ karena senderannya pendek, jadi gak bisa buat tidur. Terus juga sempit, jadi kalau kita mau agak nyantai nggak bisa, mentok depannya udah. Kalau mau enak di belakang tuh.